Bismillah. Yang pertama, ini babnya sama ya, untuk meruqyah mandiri diri kita sama ruqyah rumah juga sama. Jadi nggak usah pusing-pusing Ustaz ruqyah rumah. Sunnahnya baca Al-Baqarah, betul baca Al-Baqarah, baca keseluruhan. Tapi memang hadisnya setelah dibacakan Al-Baqarah itu selama 3 hari saja. Maka yang dianjurkan adalah setiap hari. Jadi jangan heran nanti kalau kita bacakan di air, misalnya di ember, di baskom, ya baca tadi misalnya surah Al-Fatihah, berulang-ulang, berapa kali nggak usah dihitung karena tidak ada riwayat untuk menjumlahkan tentang surah Al-Fatihah. Ya Ibnu Qayyim pernah mengatakan di bab pertama tentang kitab Tibun Nabawi atau dalam kitab Jadul Ma'ad jilid yang keempat dikatakan bahwa ketika membaca surat Al-Fatihah itu ketika ada muridnya yang sakit itu hanya berulang-ulang. Ditanya berapa kali ya Syekh? Aku tidak pernah menghitung jumlahnya karena tidak pernah disandarkan tentang jumlah dari Rasulullah. Jadi baca Al-Fatihah berulang-ulang kali saja atau hanya sekali saja, dan lalu baca 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Ya baca 10 ayat dari surat Al-Baqarah 1 sampai 5, sudah 5, tambah ayat kursi 6, tambah 2 ayat setelah ayat kursi berarti 8, tambah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah berarti 10. Ya. Lalu ditambah lagi muawwijatain, salasa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali 3 kali. Ya ditiupkan di telapak tangan, diusapkan ke seluruhnya. Sampai maaf ya, itu kalau misalnya wanita biasa sering ada gangguan sekitar rahimnya semuanya digosok. Ya, karena sering sekali terjadi penyempitan pada rahim, itu kerjaan mereka. Sulit punya anak itu kerjaan mereka. Yang menyumbat semuanya itu kerjaan jin. Ya. Nah lalu kita juga niatkan tadi untuk melepaskan semuanya ikatan masalah-masalah ya, yang disebabkan oleh sumbatan-sumbatan dari setan tadi. Maka biasa pada saat kita tiupkan, diusapkan ada terasa panas, bacakan lagi ya, bacakan lagi terus, minta kepada Allah. Terus ambil air, nah semprotin sekitar rumah ya, sesempatnya, misalnya sehari sekali boleh, terus sisanya bikin ngepel. Dibenarkan oleh para ulama. Terjadi ijtihad para ulama itu membenarkan untuk dijadikan ngepel. Nanti jangan heran tiba-tiba yang di rumah tadi banyak serangga tiba-tiba hilang atau ada muncul ular segala macam, jangan heran. Ya kita nggak tahu pada saat kita beli rumah dulu pernah ditanamin sesuatu sama pemilik rumah yang lama supaya laku segala macam untuk penjagaan. Kita nggak tahu, maka bacakan saja. Ya, jadi bacakan itu. Jadi baik nanti untuk anak-anak kita juga baik, setiap mau tidur bacakan, diusapkan semuanya untuk penjagaan. Niatkan saja kok untuk anak-anak kita sebagai doa perlindungan. Ya, untuk penjagaan. Nah, kita doa kesembuhan. Ya, jadi itu. Jadi boleh semuanya. Mau ditiupkan, tapi sebaiknya emang ditiupkan dulu baru diusapkan. Ya, jadi lama misalnya daerah punuknya berat, bacakan diusapkan lama di sini. Nanti tiba-tiba mual, muntahin saja. Jadi jangan pernah terpikir oleh kita nanti gimana Ustadz kalau reaksi ngamuk-ngamuk. Ya. Jin itu tidak ada satu riwayat pun dalam Al-Quran derajatnya itu lebih tinggi daripada manusia. Allah memuliakan anak cucu Adam, bukan anak jin atau anak syaitan. Jin yang taat kepada Allah itu tidak akan pernah mau masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Berarti kalau kita lebih mulia, nah kita itu bisa menggerakkan dia. Misalnya tiba-tiba pusing atau tangannya bergerak, udah kita pukul, diam kamu, dia diam. Tapi kalau kita panik, dia berakting. Maka coba lihat kalau ada ruqyah masal atau ada orang kesurupan, lainnya itu panik, wah jinnya senang berakting. Maka kalau ada kesurupan gitu, udah masukin di kamar, yakinin kamar itu bersih dari lukisan, dari patung-patung, dari musik-musik, biarin. Nanti dia pergi sendiri. Apa kata jinnya? Saya berakting, gak ada yang nonton. Iya, dia pergi sendiri. Nah, tapi semakin banyak orang ya panik gini-gini, wah dia senang. Akhirnya merembet ke sini, ke sini, jadi pusing. Dan waktunya pintar, dia sengaja dihimpit dengan waktu sholat supaya kita disibukkan untuk ngurus itu saja. Ya ini hati-hati, ini jebakan setan. Nah, kayak kemarin Islam itu indah kita ada kan. Reaksi gitu waktu zuhur saya tinggal, dia teriak-teriak biarin. Ini katanya ini nggak ngurusin begitu. Nah setelah saya sholat kita doakan saja. Ternyata setelah sholat dia keluar. Ya, karena apa? Sengaja dia memulur-mulur waktu supaya kita tidak sholat tepat waktu. Itu hati-hati.